mikirin duit, mikirin berhasil, mikirin kesehatan, mikirin bentar lagi umur udah berapa nih, kok hidup kagak balance ya. Belum lagi mikirin soal anak-anak, mikirin soal pengen lebih spiritual, semuanya terjadi dalam satu waktu dan kita merasa kok hidup kita kagak balance banget ya. Semuanya terkuras. Bagaimana mau sehat kalau setiap hari pulangnya malam, deadline kerjaan, dan segala macam urusan-urusan yang tidak kelar-kelar yang selalu menghantui kita. Apakah pernah kita merasa seperti itu? Sebelum kita mulai teman-teman, perkenalkan nama saya Ivani Chandra. Channel Ivani Chandra ini berisi mengenai topik-topik kesehatan, lifestyle, dan juga spiritual ya. Jadi marilah kita bertumbuh bersama dalam channel ini, kita saling sharing ya teman-teman. Nah, balik lagi ke topik video hari ini, yaitu mengenai life balance. Jadi sebenarnya apa sih life balance itu menurut teman-teman? Biasanya life balance itu ada empat hal ya teman-teman yang memang harus balance di dalam kehidupan ini, yaitu adalah satu, spiritual. Jadi bagaimana hubungan kita sama Tuhan sekarang ini ya, apakah sudah balance, apakah sudah banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua adalah soal finansial. Gimana finansial kita, apakah balance? Finansial itu tidak selalu berarti kaya ya teman-teman, walaupun kaya itu sangat-sangat berguna ya. Tetapi yang dinamakan balance adalah cukup ya, seperti itu ya. Jadi kita merasa cukup. Yang ketiga adalah soal hubungan dengan sekitar kita, dengan orang tua, dengan putra-putri, atau dengan teman-teman kerja. Pokoknya hubungan antara manusia. Dan yang keempat adalah bagaimana kesehatan kita ya. Jadi balance 4 hal ini di dalam hidup tuh gimana? Apakah saat ini kehidupan kita sudah balance gitu? Itu mesti kita pikirin nih. Kita ada di mana nih yang kita belum balance gitu ya. Jadi penting banget untuk keseharian kita itu kita susun ya. Apa nih yang dari keempat ini yang kurang? Tadi ya kita coba untuk figure out di mana dari 4 bagian ini kita yang masih kurang, lalu kita perbaiki teman-teman. Yang kedua adalah supaya kita nggak kayaknya sibuk banget, coba kita belajar untuk memprioritaskan hal-hal yang penting bagi hidup kita. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, waktu itu tuh bener-bener nggak bisa dibeli sama uang. Tiba-tiba kita sudah merasa, udah umur segini ya, udah tua ya, sebentar lagi udah pensiun, wah gawat kan ya. Jadi sebetulnya waktu itu sangat berguna, dan sebetulnya apa sih yang sudah kita hasilkan gitu ya. Siapapun sebetulnya itu dapat menghasilkan sesuatu yang baik daripada membuang-buang waktu sebetulnya teman-teman. Jadi yang kedua adalah coba tolong kita susun prioritas dan jangan sekali-kali melakukan sesuatu rame-rame atau kita mau multitasking. Jadi ada juga pembuktian yang bilang bahwa tidak selamanya multitasking itu baik ya. Bahkan saya pernah bikin video bahwa jangan coba-coba untuk multitasking. Biar bagaimanapun monotasking itu jauh lebih baik. Menyelesaikan satu kerjaan baru lompat lagi ke pekerjaan lain. Kalau memang tidak selesai, kita pokoknya harus selesai dulu yang satu, baru kita melaju ke yang lain, agar kita lebih puas sama hasil yang satu, siap melangkah ke project kita selanjutnya gitu ya. Jadi jangan menyelesaikan dalam satu waktu, akhirnya juga nggak ada yang selesai. Gimana prioritas kamu? Gimana belajar untuk monotasking? Itu yang nomor 2 ya. Yang bikin hidup kita bisa balance adalah belajar untuk bilang enggak. Teman-teman, ada ya orang-orang yang selalu kepingin perfect, atau nggak tahu juga, nggak berani untuk bilang enggak. Apapun diiyakan gitu ya. Tolong ini dong, yes. Tolong ini dong, iya gitu. Lalu iya ketika ada ajakan dari orang lain. Nah, ajakan-ajakan ini juga bukan dari orang lain saja ya. Kadang-kadang di dalam diri kita juga kadang ada dua option ya. Ya, hati kita kadang bicara, kita kesini yuk, atau kita kerjaan aja ya supaya cepat beres ya. Kadang di dalam hati kita juga punya 2 option. Nah, itu kita sendiri yang harus berani bilang no, dan balik lagi ke yang nomor 2 tadi, prioritasnya apa gitu ya teman-teman. Saya rasa kalau memang
ngejawab no ke orang lain itu sulit, ya memang itu harus dimulai, teman-teman. Dimulai untuk berani untuk bilang no, saya masih punya kerjaan, biar saya beresin dulu. Apalagi itu soal bantu ya. Kalau memang nggak bisa bantu saat ini, bilang aja nggak bisa, karena kita memang harus bikin balance hidup kita sendiri dulu, baru kemudian kita bisa help orang lain. Teman-teman, yang keempat adalah menyediakan tempat dan waktu untuk diri sendiri, untuk pikirannya kita sendiri ya teman-teman. Kadang-kadang di tengah jadwal yang sangat sibuk dari pagi sampai malamnya juga ketiduran, bukan tidurnya tuh ketiduran ya, bukan karena mau tidur gitu ya. Nah, karena saking sibuknya sampai untuk berbicara kepada diri sendiri pun akhirnya nggak punya waktu. Padahal bicara kepada diri sendiri itu salah satu terapi yang paling baik untuk memulai mindfulness dan membuat hidup itu jauh lebih seimbang. Jadi kita step back, mundur, lihat apa sih yang udah kita lakukan, keputusan apa sih yang sudah kita ambil, bener apa enggak sih, terus rasa syukur apa sih yang sudah kita dapatkan gitu ya, apa sih yang harus kita syukurin. Nah, salah satu cara untuk bicara pada diri sendiri sebetulnya adalah dengan cara journaling, teman-teman. Journaling tuh kayak menulis diary gitu ya. Biasanya yang saya pakai adalah journaling. Saya banyak menulis jurnal ya, tapi biasanya saya tulisnya di Google Keep ya teman-teman, kalau tahu ya, itu kayak diary-nya saya yang isinya tentang gratitude. Jadi bersyukur hari ini tuh aku bersyukur karena ini, aku sudah diajak ini, tadi aku begini gitu. Nah, selain jurnal berterima kasih, jurnal syukur itu tadi ya, jurnal saya itu juga berisi mengenai jurnal unek-unek. Hari ini aku lagi sebel sama si ini, aku lagi ada kejadian ini, semoga aku gak mengulangi menulis ini 2 kali gitu karena aku sebel sama si A gitu ya. Jadi jurnal itu sangat banyak meaningnya, dan kadang-kadang ketika kita write down itu akhirnya bisa mendeskripsikan apa sih yang kita rasain, dan akhirnya membuat kita berpikir evaluasi terhadap hari itu dan besok mau ngapain. Jadi itu sangat penting ya teman-teman, berbicara pada diri sendiri bagaimanapun caranya ya, lewat apapun juga, tapi saya menyarankan baik banget untuk menulis jurnal. Teman-teman, yang terakhir adalah bagaimanapun caranya kita harus sehat teman-teman. Jadi gini ya, tubuh kita ini kan sebenarnya adalah kendaraan teman-teman. Kalau kita pengen sukses, perlu tubuh yang sehat. Kalau kita nanti mau happy pun perlu tubuh yang sehat. Mau bikin orang seneng pun sebenarnya perlu tubuh yang sehat gitu ya. Meskipun uangnya banyak ya, tapi kalau tubuhnya kita nggak sehat itu percuma. Jadi harta yang paling besar itu adalah kesehatan teman-teman. So gimana caranya supaya kita bisa life balance teman-teman? Kalian harus usahain gimana caranya hidupnya tuh sehat. Jadi makannya gimana? Dimulai dari makan, karena apa yang kita asup itu yang akan menjadi darah dan akan menjadi dagingnya kita nih, fisiknya kita itu. Ingat ya, saya tuh kalau makan ya selalu ingat, saya makan sepiring nasi, lalu ada sayur, ada tempe, ada daging gitu ya. Saya berdoa, ini Tuhan terima kasih karena dengan ini akan menjadi darah dan akan menjadi dagingnya saya nanti ya. Ini akan menjadi tubuhnya saya nih. Saya tinggal masukin, diolah-olah kan akhirnya menjadi darah dan daging ya istilahnya ya teman-teman ya. Jadi gimana caranya kita pilih makanan yang betul-betul layak untuk masuk ke dalam tubuh kita gitu. Bagaimana caranya pilih makanan yang bagus dan pokoknya layak buat tubuh kita lah, supaya tubuh kita sehat. Itu dari sisi makanan. Yang kedua adalah dari sisi exercise ya, dari sisi moving. Jadi moving itu juga mungkin kalau teman-teman sibuk sekali untuk olahraga gitu, tidak bisa bayar fitness, tidak bisa. Sebenarnya lakukan pemanasan saja sudah cukup sih. Apalagi sekarang di YouTube sudah banyak video-video yang cuman pemanasan aja. Nah, kita bisa melakukan pemanasan itu kalau bisa 2 hari sekali atau setiap hari, malah jauh lebih baik ya. Gimana caranya supaya kita tetap bisa moving. Kalau misalnya kita sibuk di kantor juga adalah waktu kita bangun sebentar, jalan ke sana, jalan ke sini. Jadi tadi apa ya? Tadi moving,
makan gitu ya. Itu yang untuk kesehatan tubuh kita. Dan yang satu lagi sebetulnya adalah kesehatan mental yang mempengaruhi tubuh kita ya, supaya kita jauh dari penyakit. Tapi yang secara fisik ini dulu deh, 2 deh. Diet itu nggak selalu mengurangi makan ya, tapi memilih makanan dan olahraga, teman-teman. Demikian 5 tips bagaimana supaya kita bisa life balance. Mulailah dengan 5 tips yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, kata kuncinya adalah diusahakan, teman-teman. Karena kalau cuman punya niat doang tanpa diusahakan, nggak bakalan kejadian. Apalagi di tengah dunia teknologi saat ini yang begitu banjir informasi, kalau kita juga nggak ngelawan untuk bergerak, untuk kebaikan diri kita sendiri, itu nggak bakal kejadian, teman-teman. So, kata kuncinya adalah punya niat dan harus bergerak gitu ya, teman-teman. Nah, demikian video saya hari ini, semoga berguna, teman-teman. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. I love you all. Atma, namaste.